Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Materinya yaitu menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Dapat disimpulkan bahwa mujahadah an-nafs adalah sikap mengendalikan atau mengontrol hawa nafsu agar tidak melanggar aturan-aturan Allah. Prasangka baik atau husnudzon berasal dari kata Arab yaitu husnun yang artinya baik dan dzon yang artinya prasangka. Secara istilah, sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau su'udzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang jelas. Dalam ilmu akhlak, husnudzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Husnudzon kepada Allah SWT. Contohnya, ikhlas ketika mendapatkan cobaan atau ujian, sebab yakin ada hikmah yang baik dari peristiwa itu dari Allah SWT kepada makhluknya. 2. Husnudzon kepada diri sendiri. Contohnya, apabila menerima kegagalan, tidak menyalahkan diri sendiri dan senantiasa berpikiran positif sehingga tidak berputus asa. 3. Husnudzon kepada orang lain. Contohnya, ketika mendengar kabar buruk, maka tidak buru-buru menghakimi seseorang dengan menceritakannya kepada orang lain. Sebab meyakini apa yang kita dengar belum tentu adalah kebenaran atas diri orang tersebut. Prasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk atau su'udzon adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Ukhuwah berarti persaudaraan. Yang dimaksud dengan persaudaraan adalah adanya perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memiliki satu kondisi atau perasaan yang sama, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih. Jalinan perasaan ini menimbulkan timbal balik untuk saling membantu bila pihak lain mengalami kesulitan, dan sikap saling membagi kesenangan. Ukhuwah yang diikat dengan norma Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Sedangkan persaudaraan yang dijalin atas dasar kemanusiaan disebut dengan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah Islamiyah dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim. Selain ukhuwah Islamiyah, ada juga persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sebagai sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan istilah ukhuwah insaniyah. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Sementara itu, dalam hal persaudaraan antar sesama manusia yang tidak seiman, Rasulullah SAW melakukan kerjasama dengan suku-suku dalam hal keduniaan atau muamalah yang tidak terkait dengan perkara ibadah. Ayat Al-Quran yang mendasari tentang kontrol diri adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ
بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.